anak-anak sekarang, bahkan keponakan aku aja yang masih kecil, kayak itu udah katam gitu mereka buka YouTube gitu ya. Jadi kalau menurut kita itu nggak ada salahnya anak-anak belajar pakai sosial media, tapi apa yang mereka cari dan apa yang mereka tonton itu yang menjadi permasalahan menurut kita. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu tim produksi dari YouTube channel Kids Garden. Nah, di kesempatan kali ini, kita bisa mendengarkan gimana sih cara membuat konten yang edukatif untuk anak-anak, dan juga sebenarnya visi dan misinya Kids Garden Channel ini apa ya? Yuk kita tanya aja. Ya, 3, 2, 1. Selamat siang kakak-kakak. Selamat siang. Hai semuanya. Wah, nih kali ini Imu kedatangan tim produksi Kids Garden yang rame banget nih. But anyways, thank you banget ya udah mau jadi narsum di siang hari ini. Yoi dong kak. Sama-sama. Oke. Wah, ini ada Kak Amel, ada Kak Angel. Ada siapa ini? Ada aku. Hai semuanya. Namaku Rusi Kangguru. Wah, baru kali ini nih Imu bener-bener kedatangan seekor kanguru nih. Wah iya dong, harus dong. Aku mah harus ikut kalau beginian kan biar aku bisa nampang gitu dan ketemu kalian semua. Oke. Nih, kita mulai langsung tanya-tanya aja nih ya. Oke, siap. Ru, mau nanya dong. Sebenarnya apa sih makna di balik Kids Garden nih? Kenapa nih harus garden? Kenapa nggak Kids World atau Kids Playground nih, Ru? Boleh ceritain dikit nggak, Ru? Aduh. Gimana nih ini ya? Kak, pertanyaan susah amat sih. Aduh, aku tuh nggak bisa nih kalau jawab yang begini-begini nih. Kak Amel, Kak Angel, kalian aja deh yang jawab ya. Aku pergi main dulu aja. Oke, dadah. Loh. Kebiasaan nih anak. Dia malah hilang. Selalu deh. Kalau udah pusing pasti gitu. Kabur aja main. Aduh. Atau mungkin Kak Angel atau Kak Amel boleh dibantu dijawab karena Runya udah kabur. Angel deh. Oke deh. Jadi kenapa kita tuh namain garden ya? Soalnya garden itu kan dia tuh tempat bermain anak-anak. Dia tuh juga open air, terus banyak banget hal yang bisa dieksplor di garden itu. Terus dan ini tuh tempat mereka untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Terus juga mereka bisa belajar tentang hal-hal sosial, bisa mereka mainlah sama teman-teman di taman. Terus lari-lari, pokoknya explore banyak hal deh gitu. Jadi di Kids Garden ini banyak banget hal yang bisa dieksplor dan dipelajari gitu. I see. Ya, kalau boleh nambahin dikit, Gil. Kenapa kita pilihnya garden? Ya itu tadi kan garden kan bukan cuma sekadar tempat, kalau kayak playground kan kayak cuma mainan ya di sana. Tapi kan kalau garden ada beberapa tumbuhan, terus kayak tadi seperti Angel bilang juga di taman itu kan anak-anak biasanya bisa ketemu, lari-larian, mereka bisa explore bukan sesama manusianya doang, bukan sesama temennya doang, tapi tumbuhan juga kan mereka bisa lihat. Terus kayak apa ya, dia lihat ke langit di garden itu kan bisa langsung kelihatan, oh langit gitu. Mereka bisa belajar macam-macam hal menurut kita di garden, makanya kita bikinnya namanya Kids Garden. Nice, deep philosophy. Nice. Ini yang gue bingung nih, maksud gue, kok maskotnya Kids Garden ini kangaroo, bukannya maksudnya kan ini kan mau mengangkat citra rasa Indonesia kan. Kenapa nggak binatang yang berhubungan dengan negara Indonesia? Maksudnya kan kangaroo itu kan seperti yang kita tahu udah pasti maskotnya si negara tetangga kita Aussie gitu kan. Nah, gimana tuh kakak-kakak? Jadi kanguru ini sebenarnya one of our character. Jadi bukan maskot juga sih. Kalau maskot lebih ke pohon. Kalau dilihat nih pohon yang di belakang aku. Nah, itu sebenarnya lebih maskotnya kita. Jadi si Ru ini adalah salah satu karakter di Kids Garden. Iya, gitu. Karena, kenapa juga kita pilihnya si kanguru?
karena kanguru itu kan kayak anak kecil ya, suka lompat-lompat. Ini cetek banget sih, suka lompat-lompat. Sama dia tuh terkenal kan sama bersosialisasinya baik banget kan, maksudnya mereka sering sekawanan gitu. Terus kayaknya sama binatang yang lain juga bisa blend gitu. Makanya kenapa kita pilih karakter pertama kita itu kanguru yang disebut Ru. I see. Dan kalau boleh nambahin juga, jadi kanguru itu kan nggak lepas dari identik sama ibu dan anak ya. Nah di situ. Jadi di sini itu kita juga berharap kita itu nggak cuman ngasih menambahkan pengetahuan ke anak-anak aja, tapi juga ke ibunya gitu. Jadi kita juga ngasih something yang bisa berguna untuk orang tuanya, gimana nih cara gue untuk membesarkan anak gue nih harus seperti apa gitu. Dan juga pohon ini tuh ada filosofinya sebenarnya. Boleh diceritain sama teman-teman? Boleh dong. Dong. Jadi kalau pohon ini itu kan dia bertumbuh dan berkembang ya gitu. Sama kayak anak-anak. Anak-anak itu nantinya akan grow. Tapi kita juga nggak lupa bahwa pohon ini kan ada akarnya. Which is akarnya itu adalah lingkungan sosial pertama tempat mereka belajar, yaitu keluarganya mereka, orang tuanya mereka. Nah ini sebagai fondasinya gitu. Nice. Wow. Jadi sebenarnya nih visi misi dari channel Kids Garden ini apa nih, Kak? Kamel? Miss Angel. Ini kalau visi misi soalnya berat ya. Misi foya, bukan ya? Salah. Visi misi foya. Boleh tuh. Sayangnya tidak ya. Oke. Coba Miss Angel visinya dulu deh. Oke, kalau dari kita, visinya itu kita mau memberikan edukasi yang menghibur dan juga hiburan yang mengedukasi gitu. Jadi nggak melulu serius harus yang duduk ngajarin, itu kayaknya udah agak cara lama ya gitu. Tapi dengan kita bawa ini dengan having fun, dengan ada interaksinya juga gitu segala macam. Nah, kalau misinya, Miss Amel? Oke, jadi kita itu membuat konten media sosial yang menghibur dan mengedukasi. Jadi kan kita sebelum membuat ini pun kita banyak mencari referensi ya, bukan sesuatu hal yang barulah menurut gue gitu. Kalau misalkan konten edukasi anak itu di dunia per sosial mediaan gitu. Jadi kita juga melihat referensi-referensi yang ada. Cuma banyaknya terlihatnya kalau misalkan kayak lagu semua. Terus kalau misalnya ada yang lesson, tapi lesson semua gitu, kok nggak ada yang di tengah-tengah ya? Mungkin ada, tapi maksudnya nggak banyak gitu. Akhirnya kita bikin sesuatu yang baru, kita raciklah semua yang ada gitu. Kita kepikiran kayak gimana kalau kita bikin sesuatu yang masih mengedukasi, tapi tetap disukai anak-anak. Karena kan ini juga terinspirasi gara-gara kemarin kan kita udah setahun atau 2 tahun ya belajar online. Setahun. Mulai dari bulan setahun 3 ya? sih. Iya, udah setahun lebih lah ya kita belajar online. Terus juga banyak orang tua yang berkeluh kesah bahwa belajar online itu tidak maksimal gitu. Akhirnya kita bikin apa ya kira-kira yang bikin anak-anak tetap bisa belajar, tapi mereka nggak sadar nih lagi belajar gitu. Jadi kayak sambil menyelam minum air, jadi kayak ternyata mereka lagi dicuci otak gitu kan. Makanya kenapa kita bilang konten kita ini kita membuat konten media sosial yang menghibur tapi mengedukasi gitu. Terus juga memberi support kepada produk dan aktivitas anak yang positif. Jadi makanya kenapa ada 2 channel, ada satu Kids Garden, ada satu lagi Kids Garden Toys, itu yang buat DIY-nya, buat mainan-mainannya, pokoknya mainan apapun yang bisa dikreasikan atau misalkan mainan apapun yang bisa direview. Bener ya Miss Angel? Biasanya gitu ya. Terus sama lagi memberi konten yang berupa musik dan animasi. Jadi kontennya nggak cuma sekedar nyanyi-nyanyi, tapi ada yang bisa dipetik juga kayak gitu. Terus memberi konten yang fresh sesuai dengan zamannya sekarang tuh apa sih gitu. Jadi kita tetap catch up nih, tetap sekarang pun kita juga masih memperbarui terus, mengupdate terus apa yang ada di sosial mediaan, kita kejar terus sih gitu. Jadi benar-benar memperbarui teruslah apa yang sekarang zaman didikannya gimana sih gitu. Tapi intinya adalah seperti yang tadi Miss Angel bilang, kita mengedukasi dengan cara yang menghibur dan hiburan yang mengedukasi, sehingga anak-anak nggak sadar bahwa
oh ini tuh lagi belajar gitu. Oh ini Oke. tuh lagi diajarin sesuatu gitu. Kita berharapnya anak-anak setelah nonton Kids Garden bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat mereka sih. Ini menarik nih, edukasi yang bermanfaat tapi lewat sosmed gitu ya. Jadi Betul. kira-kira seperti apa nih, boleh dicontohin nggak? Apa yang kalian dari tim produksi Kids Garden ini ajarin ke anak-anak lewat channel? Oke, ayo, siapa dulu? Siapa ayo? Sweet. Ya, sweet. Angel dulu Angel. Karena aku Oke. melengkapi kali ini. Kalau dari aku sih kita berusaha untuk menyampaikan satu ciri khas ya dari lessonnya kita sendiri gitu. Kalau dari kita tuh ada 3 subkategori kan. Ada storytelling, song, dan juga lesson gitu. Nice. Mungkin, nah kalau dari lesson sendiri itu dulu, kita tuh waktu itu berusaha untuk gimana ya, lesson kan biasanya ya itu hanya hanya penggalan video terus udah gitu. Tapi di sini kita berusaha untuk gimana supaya kita tuh mirip kayak di sekolah. Jadi kalau di sekolah kan kita ada hai, ada hello-nya, terus pelajaran, terus udah selesai. Nah di sini kita berusaha untuk oh ya, kalau dilihat dari lesson kita, jadi kita tuh nggak cuman plek-plek lesson aja, tapi kita, oh ya sebelum lesson tuh kita harus say hello dulu. Jadi anak tuh juga tahu, oh kita udah mau mulai belajar nih gitu. Setelah itu kita sampaikan lessonnya tuh seperti apa dalam bentuk cerita, terus animasinya juga kita cocokin gitu. Dan juga ada nggak ketinggalan kita masukin lagunya, karena anak-anak itu kan identik dengan nyanyi, dengan lagu, supaya mereka juga belajarnya lebih cepat dan secara linguistik mereka juga bisa terbantu gitu. Terus setelah belajar kita nyanyikan goodbye song. Hello dan goodbye-nya ini anyway kita membuat sendiri, Original mengaransemen song. sendiri. Yes, Nah, our ya. original song gitu. Nah setelah itu jadi anak tahu, oh ketika mulai belajar kita nyanyikan hello, lesson, terus selesai goodbye gitu. Nah Iya, itu iya. kurang lebih gambaran yang kita sajikan di Kids Garden. Gitu. Mengenal struktur ya, berarti ya. Betul. Jadi Betul. tanpa sadar mereka di rumah pun diajarin kayak, oh kalau mau mulai belajar ada lagu hello-nya dulu nih gitu. Terus kalau oh udah selesai ada goodbye-nya. Dan di lesson-nya pun ada jalan ceritanya serta ada lagu untuk tiap lesson-nya sendiri gitu. Original ya semua. Mungkin makanya kalau yang baru denger kayak nggak familiar karena ada beberapa lagu yang khususnya buat lesson kita pakainya original semua. Betul. Ini menarik nih. Belajar lewat sosial media seperti ini. Ini bisa jadi kayak pedang dua mata gitu ya. Jadi menurut kalian gini, maksudnya gini, kan suka ada yang ngomong para ahli-ahli tuh, pemakaian gadget yang terlalu banyak kan nggak baik tuh, terutama untuk anak-anak kan, ya kan? Apakah itu juga jadi pertimbangan kalian gitu? Waktu buat video dari unsur durasi pun kalian sudah pikirkan gitu, ada nggak? Pastinya ada sih. Ini hal pertama yang kita pikirkan karena basicnya dari aku sama Angel itu kita teachers juga kan. Jadi kita tuh concern banget kalau anak-anak lain kan kayak animasi, musik, mungkin mereka yang penting membungkusnya secara wah seru nih, menarik gitu ya. Tapi kita di sini jadi polisinya sebenarnya. Kontennya terus sama polisinya juga kita kayak ngerasa ini udah terlalu lama nih, nggak bagus nih buat anak-anak. Ini terlalu cepat, kurang kayaknya buat mereka gitu. Jadi kita juga memikirkan hal ini, tapi kan gini ya Gil, segala sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus kan. Maksudnya, let's say kita belajar lama pun, itu juga nggak bagus kan, belajar terus-terusan. Nah, menurut kita sih, kalau aku sama Angel ya, waktu ngegarap ini dan tim gitu, kita mikir gini, anak-anak itu kan makin lama zamannya makin maju nih, milenial gitu ya. Yes. Anak-anak sekarang bahkan keponakan aku aja yang masih kecil kayak itu udah katam gitu mereka buka YouTube gitu ya. Jadi kalau menurut kita itu nggak ada salahnya anak-anak belajar pakai sosial media, tapi apa yang mereka cari dan apa yang mereka tonton itu yang menjadi permasalahan menurut kita. Makanya di sini kita menyajikan konten yang bukan cuma sekedar menyenangkan buat anak-anak, tapi juga mengajarkan sesuatu gitu dengan durasi, dengan musik dan dengan
konten yang anak-anak banget deh gitu. Karena kalau konten kan kita yang garap, maksudnya kita memang tahu dari dunia pendidikan juga gitu. Kalau musik pun juga di belakang layarnya benar-benar orang-orang yang mengerti musik. Jadi kita udah request, ini musik buat anak-anak tuh enaknya kayak gini ya, yang anak-anak tuh denger apa, jel tang ting tung gitu. Iya. Cring-cringnya kurang nih gitu. Iya. Jadi kita pikirin banget ke situnya yang benar-benar eye catchy buat anak-anak yang mereka bukan cuma denger, tapi dari lagunya pun bisa belajar ritme nih, atau dikit mereka belajar ngegerakin kakinya, steps-nya, misalkan kayak gitu. Jadi kalau dari aku itu sih, ada tambahan nggak, Angel, dari kamu? Iya, sama sih, kita juga berusaha untuk mungkin nambahin sedikit untuk apa ya, menstimulate lah segala yang ada di anak itu. Contohnya kayak kita ada lagu yang mereka emang bisa dance gitu. Jadi mereka latih gross motor skill mereka untuk kontrol diri gitu segala macam. Jadi berbagai aspek kita coba untuk dengan mungkin segala keterbatasan di sosial media yang bisa kita sampaikan gitu seperti apa, kita berusaha untuk memfasilitasi itu. Iya, gitu. Jadi kita benar-benar mikirin dari tema, animasi, durasi, bahkan musiknya. Itu kita pikirin banget sehingga jadi ini tuh tontonan anak-anak yang bukan cuma sekadar layak ditonton anak-anak, tapi di-approve sama orang tuanya. Gitu. Okay. Kan balik lagi pemakaian gadget dan pemilihan channel seharusnya kan diawasin orang tua ya. Betul. Maksudnya ada tips nggak dari terutama yang kayak kalian gini, tim produksi content creating untuk anak-anak gitu. Gimana sih supaya tahu bahwa konten ini layak dan cocok untuk ditonton anak-anak gitu. Jadi nggak ngajarin yang aneh-aneh gitu. Kan soalnya kan di luaran sana kan YouTube channel untuk anak-anak udah banyak banget gitu. Dan ternyata yang ngajarinnya kurang baik juga banyak setelah gue lihat-lihat ya. Gimana menurut kalian? Silakan Ibu Angel. Kalau yang susah Ibu Angel. Kalau iya ya. Oke, jadi sebenarnya menurut aku sendiri ini tuh adalah menariknya bahwa kita masuk terjun ke dunia anak-anak gitu. Karena kita tuh nggak cuma sekedar untuk menyajikan sajian itu untuk anak-anak, tapi untuk gimana cara kita untuk menyampaikan ke parents-nya, untuk memberikan pengetahuan ke parents-nya, ini adalah hal yang menarik banget. Nah, kalau misalnya dari aku pribadi, orang tua emang harus smart banget sih sekarang gitu. Dengan mungkin nggak cuma sekedar ngasih tontonan itu, tapi juga mungkin mereka bisa nonton dulu nih, apa sih sebenarnya misalnya kayak lesson yang ada gitu. Gimana cara mereka menyajikannya, terus juga durasinya berapa lama, terus juga isinya seperti apa dan formatnya seperti apa. Menurut aku orang tua bisa ngelihat dulu nih, ya cari tahu. Terus juga ngelihat dulu mungkin screening dulu kali ya. Ini tuh di dalamnya ada konten-konten yang mungkin menurut si content creator ini baik, tapi belum tentu itu sesuai sama value orang tua gitu ya. Hal-hal seperti itu sih yang harus ini gitu. Intinya parents harus screening dulu ya. Yes. Betul. Parents harus ada andil. Iya, karena anak itu kan sebenarnya cuman mereka kan ya udah gue dikasih ini ya udah gitu, karena mereka belum punya pengetahuan yang begitu kaya gitu ya, tahu apa sih yang harus gue lakukan, apa yang boleh dan enggak gitu ya. Atau mungkin pas mereka buka YouTube, ini terlihatnya animasi gitu kan, tapi ternyata bukan untuk anak-anak, kan banyak juga kan, tapi kan anak-anak belum ngerti, mereka belum tahu hal ini gitu. Jadi pentingnya orang tua mendampingi, atau pentingnya orang tua memberikan mereka, ini Dek nonton yang ini aja ya, itu sih menurut aku. Ya, ini catatan penting ya buat teman-teman IMU di sini ya. Soalnya gue pernah kedapatan murid gitu ya. Dia nontonin kartun yang itu loh, yang ada what guy, gue lupa, yang double chin itu loh. Itu kan sebenarnya konten untuk anak-anak yang udah dewasa gitu, tapi ditonton sama anak di bawah umur 15. Dan orang tuanya mikir, dia mah nonton kartun doang. Kartun ya. Tanpa gitu. tahu ceritanya ya. Yes, betul. Aduh, oke. Jadi ini di
Kids Garden ini, apakah kalian akan mengenalkan root budaya Indonesia kepada anak-anak melalui channel ini? Tentu. Pastinya kita akan ke sana. Jadi awalnya memang kita mikir kan kita pengen bikin bilingual. Ada sih, ada. Cuma ternyata makin kemari kita makin concern nih kayak, kayaknya namanya kita anak baru ya di dunia per sosial mediaan gitu ya. Tapi kan kita nggak mau belajar, nggak mau berhenti belajar, nggak mau berhenti tutup mata sampai kayaknya ide kita yang paling bagus deh, enggak gitu. Jadi kita mencari tahu. Kita juga lihat sekitar kita gitu, kita belajar apa yang dibutuhkan sih sama masyarakat sekarang, apa yang dibutuhkan sih sama orang tua sekarang, apa yang dibutuhkan sih sama anak-anak sekarang, itu kita observe semuanya. Itu tugas tim inilah gitu kan. Jadi kita lihat kayaknya sekarang itu budaya-budaya Indonesia udah mulai kurang ya. Apalagi dulu kan kalau masih kecil kita banyak banget lagunya kayak banyak banget kayak Satu-Satu Aku Sayang Ibu lah, atau Pelangi-Pelangi lah gitu. Jadi kita ada kerinduan. Ini lucu juga ya kalau misalkan kita membawakan lagu lama dengan aransemen yang lebih milenial, karena anak-anak sekarang kalau misalkan dengar yang aransemennya jadul mungkin mereka juga kurang menarik. Jadi kita mencoba nih buat engagement anak-anak dengan new arrangement gitu. Sama kita coba lagi bawa cerita rakyat dari Indonesia kayak apa ya, waktu itu Malin Kundang ya. Malin Kundang, Luto Kasarung. Luto Kasarung, kalau ya Luto Kasarung gitu. Jadi biar mereka tahu, kalau dulu kan kita kan ada ceritanya di sekolahan, kalau sekarang mungkin udah agak kurang ya. Jadi terus kalau dulu kayak karya wisatanya bisa yang jauh-jauh ke Bandung atau kemana, sekarang apalagi pandemi kayak gini, mereka terbatas banget kan. Jadi kita pengen bawa intinya budaya Indonesia ke dalam layar mereka lah, sebisa mungkin kita mengajarkan mereka. Nice. Ini gue tarik sedikit balik ke yang tadi lu mention bilingual ya. Ini menjadi concern gak sih menurut kalian gitu? Maksud gue, anak-anak Indonesia tinggal di Indonesia, ini yang sedihnya kadang gue nemu murid begini, nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, terus gue juga bingung, dia ngomong begitu, nggak ngerti bahasa Indonesia, cuman yang dipakai Inggrisnya cuman I-nya doang, belakangnya nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi maksud gue, sampai sebegitunya sama bahasa sendiri, identitas negara sendiri, ya kan, sebegitu tidak menghargainya. Memang bagus untuk belajar another extra bahasa asing gitu, ya kan. Yang pasti kan kita juga mau dong ngenalin budaya kita keluar negeri sana juga. Kalau kita nggak bisa bahasa asing, gimana juga kan caranya kan. Betul. Nah cuman maksudnya, menurut kalian gimana nih caranya biar anak-anak Indonesia ini bisa menghargai bahasa ibunya mereka gitu? Oke. Kalau aku boleh jawab, yang pertama dari family juga ya, Phil, awalnya. Ingat yang tadi Miss Angel bilang juga kan, maksudnya root awalnya itu adalah dari keluarga. Kita kan tidak bisa membatasi keluarga seseorang untuk, harus belajar bahasa Indonesia aja, nggak bisa. Bisa jadi itu dari orang tuanya yang mengajarkan mereka untuk bahasa Inggris gitu. Nah, ini salah satu concern kita, makanya kenapa tadi awalnya kita rencananya justru bikinnya bilingual. Terus pas kita sadar kayaknya yang kita butuhkan itu bukan bahasa bilingual deh, tapi lebih bahasa Indonesia. Terus ngobrol-ngobrol sama tim segala macam, terus aku juga observe keluar, dan ternyata iya betul kita butuh bahasa Indonesia, tapi kenapa bilingualnya kita tetap pertahanin? Jadi ada beberapa teman aku yang teachers juga gitu, yang mereka ngajar orang luar tapi belajar bahasa Indonesia. Itu ternyata butuh video-video kayak kita yang bahasanya sederhana tapi masih untuk anak-anak, tapi mereka bisa mengerti dan bisa mereka pahami. Bahasanya dengan apa? Pastinya Inggris dulu dong. Nah, pastinya Inggris, ada subtitlenya. Jadi ya kalau misalnya masalah bilingual di dalam anak-anak yang sekarang itu yang tadi seperti Gili bilang, kayaknya kita nggak bisa meng-cut mereka gimana banget, karena itu kan balik lagi root di dalam keluarga, kita nggak bisa, ya siapa tahu keluarganya memang mengajarkan seperti itu, tapi yang bisa kita berikan impact ke mereka adalah bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar, gitu sih. Nah, ini yang kita mau tanemin di video-video kita juga, kalau misalkan tadinya ada bahasa Inggris, ya sekarang kita mau mulai masuk ke bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tuh, yang sederhana tapi bisa dipahami.
Itu kali Angel, ada tambahan Jel? Ya betul. Aku sama. Sudah dicakup semua dengan Miss Amel. Maaf ya. Iya, tapi itu yang gue sadarin sih, justru karena gue ngobrol sama teman-teman yang ngajar juga, jadi kan teman-teman ngajar yang lain bukan cuma ngajar anak-anak, tapi mereka ternyata ada ngajar murid-murid bahasa asing. Dan ternyata mereka, guru-guru ini senang gitu sama video-video kita yang kita pikir kan khusus anak-anak sebenarnya. Tapi ternyata ketika mereka dapat murid yang dewasa dan mereka sedang belajar bahasa asing yang basic, teman aku ini malah reference si Kids Garden buat jadi acuan mereka. Oh ternyata bisa ya dipakai sama orang luar negeri gitu, tapi dengan gaya anak-anak. Jadi mereka memang harus belajar dari basic gitu. Ya itu satu kesenangan sendiri juga sih buat kita, jadinya bisa terpakai buat hal yang lain gitu. Jadi makanya itu kita putuskan kayak ya udah deh kita bilingual, tapi untuk sementara sekarang Inggris sama Indonesia dulu gitu. Oke, nice. Kakak-kakak, nih kita udah di penghujung acara. Ada satu pertanyaan terakhir lagi nih. Kira-kira apa nih harapan tim produksi Kids Garden ini ke depannya untuk anak-anak Indonesia? Angel? Oke, kalau dari aku harapannya melalui channel kita, itu anak-anak tuh bisa belajar sesuatu dengan cara yang fun, dengan cara yang baru, dan apa ya, dan pokoknya gembiralah, having fun, benar-benar di sini gitu. Itu kalau dari aku. Kalau dari aku juga sih, karena kan kita udah samain ya harapan kita buat anak-anak. Jadi sebenarnya kenapa kita bikin sesuatu yang fun, karena Gil menurut kita anak-anak itu kan nature-nya fun. Anak-anak itu kan segala sesuatu yang kayaknya hip-hip hura-hura ya, mereka tidak seharusnya belajar yang boring, mereka tidak seharusnya belajar yang menegangkan gitu, mereka nggak seharusnya belajar susah-susah gitu. Jadi kita berharap dengan adanya video-video dari Kids Garden, dengan durasi yang singkat, tapi bisa memberikan edukasi dengan cara yang menghibur untuk anak-anak yang tadi kita bilang juga, yang tanpa sadar anak-anak itu ternyata bukan cuma nonton tapi lagi belajar loh gitu. Itu sih, soalnya kita concern banget nih sama anak-anak yang naturalnya memang mereka anak-anak gitu, mereka harusnya do something fun gitu. Apalagi dengan sekarang kegiatannya semua terbatas, sekarang semua kegiatan cuma dari rumah gitu kan, kita pengen banget bisa membawa kebahagiaan lewat konten-konten kita lah buat anak-anak dan juga orang tuanya. Dan itu tadi sih kayak sebenarnya belajar itu nggak cuma dari lesson aja, tapi dari lagu-lagu yang ada, mereka juga bisa belajar body and movement mereka. Itu kan juga suatu hal yang sebenarnya sangat-sangat perlu dan basic banget untuk dipelajari sama anak-anak gitu. Gimana mereka kontrol badannya, ya kalau enggak gimana mereka lari nggak ngerti cara stop kan, itu satu hal yang sebenarnya mungkin simple, tapi akan menimbulkan suatu hal yang nggak baik kan kalau nantinya mereka nggak bisa kontrol gitu. Pengendalian diri ya? Ya, betul. Pengendalian diri, betul. Yes. Jadi dari lagu juga kita terapkan kayak gitu. Iya. Nice. Oke. Kak Angel, Kak Amel, thank you banget buat sharingannya, buat waktunya. Jadi kalau teman-teman IMU di sini nanya gitu, Gil, mau dong nonton channelnya Kids Garden, atau mungkin pengen ngajak collab gitu sama tim produksinya Kids Garden, bisa hubungin kemana nih? Silakan Miss Angel. Boleh, kalau misalnya mau collab atau mau tanya-tanya ke kita, bisa DM aja di Instagram kita @kidsgarden.id. Oke. Di situ. Atau di email kita juga bisa kan? Iya, bisa. Di kidsgarden.officials@gmail.com. Oke, kalau gitu. Thank you so much kakak-kakak. Semoga tetap sehat, tetap sukses. YouTube channelnya bisa makin dikenal banyak orang lagi ya. Amin. Dan bermanfaat ya. Amin. Oke. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia,
Silakan follow kami di Instagram @imu_Indonesia dan juga bisa di Facebook page kita Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.